atas kesediaan waktu dari Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri kegiatan hari ini. Nah, kegiatan hari ini adalah kegiatan yang menjadi salah satu pengibasan kami dalam guru penggerak, dan materinya adalah penerapan budaya positif di sekolah. Nah, ini mungkin nanti akan ada sedikit pertentangan dengan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, termasuk saya pun juga ada beberapa konsep yang tidak sesuai mungkin dengan apa yang sudah pernah saya lakukan. Tapi monggo kita sama-sama dulu di sini untuk belajar, ya, sehingga nanti bisa menerapkan untuk anak kita di rumah ataupun kepada siswa dan siswi kita sendiri. Nah, ada beberapa tujuan yang akan kita capai dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah nanti kita akan memahami teori kontrol dan juga motivasi. Jadi apa yang menyebabkan anak itu kok nggak masuk sekolah, anak kok bolos, anak kok potongan rambutnya seperti itu, ada motivasinya. Nanti akan kita bahas. Yang kedua, kita akan memahami perbedaan antara hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Yang ketiga, kita akan memahami kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat adalah memahami 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Itu ada 5. Kira-kira kita selama ini berada di posisi yang mana? Dan dari 5 itu kira-kira nanti apa yang posisi mana yang terbaik atau lebih baik, gitu kan? Kemudian yang berikutnya adalah memahami nilai kebajikan. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat dan aktivitas kita hari ini memberikan keberkahan kita bersama. Dasar manusia. Nah, ini saya tidak memaksa panjenengan untuk menerapkan, tapi tidak dibagi, karena dari materi ini sebenarnya juga banyak kok yang tidak sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan, sudah pernah saya lakukan, gitu. Banyak yang sesuai. Ternyata anak-anak kita perilakunya yang begitu unik antara siswa satu dengan siswa yang lain, berbeda-beda. Itu karena mereka memiliki yang namanya kebutuhan dasar. Nah, ini coba saya berbagi sedikit tentang kebutuhan dasar manusia. Ini dicetuskan oleh William Glasser. Pak Anji sangat akrab, sudah kenal akrab ya Pak dengan William Glasser, Pak. Nah, itu salah satu tokoh konseling juga. Nah, manusia punya 5 kebutuhan dasar. Anak-anak, saya, panjenengan punya 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini kalau dalam teori yang lain, teori Abraham Maslow misalnya, itu disebut sebagai kebutuhan fisiologis. Kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan kebutuhan seksual, itu adalah bertahan hidup. Bagaimana caranya agar kita bisa bertahan dengan hidup. Dan itulah kenapa panjenengan termotivasi untuk bekerja dengan baik. Pagi jam 7 harus absensi, kemudian sore jam 2, karena salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup kita. Kedua adalah kebutuhan akan cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Bapak Ibu kita pernah punya kasus di mana anak misalnya berpacaran sampai melakukan hubungan yang di luar batas sebagai siswa remaja gitu. Nah, pernah saya telusuri, ternyata salah satu penyebab kenapa dia kok sangat nyaman dengan sangat terbuka memberikan semua yang dia miliki, bahkan di luar batas kemampuan yang seharusnya, itu ternyata karena salah satunya adalah dia tidak memiliki kebutuhan rasa cinta kasih. Dia tidak mendapatkan cinta kasih dari orang tuanya sejak ditinggal orang tuanya, ditinggal bekerja atau mungkin kasih. Sehingga karena di rumah tidak ada teman untuk berbagi, sehingga satu-satunya orang yang bisa diajak untuk berbagi, memberikan rasa sayang, menerima rasa sayang adalah ibu pacarnya. Nah, ini adalah sudut pandang dari kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan. Artinya anak-anak mempelajari sesuatu, mau belajar, itu kan dasari atas kebutuhan ingin menguasai sesuatu. Makanya ini repot Bapak Ibu, kan dengan yang guru matematika atau guru Inggris harus bisa seperti ini, harus bisa perkalian. Nah, susah juga karena ada kebutuhan akan penguasaan. Jangan-jangan dia nggak butuh. Nah, tugas
Lukas atau mungkin Pak Haryadi. Oh, anak nggak mau bahasa Inggris. Loh, kita sekarang hidup di era globalisasi. HP sudah berbahasa Inggris, kita komunikasi dengan orang luar negeri juga yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu ya muncul keinginan untuk kebutuhan akan penguasaan. Yang ketiga, kebebasan. Anak membutuhkan kebebasan. Makanya kalau anak, saya sering menegur atau mendapati anak yang ketika pelajaran dia di luar merasa tidak bebas di dalam kelas, yang seharusnya dia bisa bersenang-senang ataupun bisa bebas mengganti temannya, tapi nggak bisa dilakukan di dalam jam kita misalnya. Nah itu sehingga dia tidak terpenuhi kebutuhan akan kebebasannya. Atau anak yang sering keluar malam, gitu, ibu punya putra putri yang suka keluar malam, barangkali dia ingin memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah itu tadi yang disampaikan Bulis, lucu Bu, kalau anak main pocong-pocongan itu kan bagi anak-anak mungkin itu untuk senang-senang. Nah tinggal kita mengarahkan nanti, oh akibatnya bagaimana kalau main seperti itu. Tapi mereka dalam rangka untuk kesenangan. Teman-temannya tertawa-tawa gitu. Betul. Teman-temannya tertawa tanpa mempertimbangkan reaksi yang mungkin ditimbulkan. Nah itu tugas kita untuk memberitahu bahwa resikonya begini loh. Butuh akan kesenangan. Nah, selanjutnya coba Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang ideal, memang yang seperti ini sangat sulit. Ketika kita menemui siswa yang mungkin dulu pernah saya lakukan, misalnya tidak membawa buku misalnya, kita dengan mudahnya, ayo kamu putar lapangan 3 kali, selesai. Atau tidak mengerjakan PR, kita suruh mereka menulis, saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi. 2 lembar, 3 lembar, itu pernah saya lakukan Bapak Ibu. Jangan dikira saya itu tidak pernah melakukan itu, pernah. Oh, saya pernah mencubit sebelumnya. Nah, betul. Nah, saya pernah mencubit Bu. Tapi memang kalau kita berbicara ideal itu lama Bu. Lama. Ketika anak mungkin benar memiliki putri SMP ya, ketika melakukan kesalahan langsung dicubit misalnya. Mungkin penanganannya cepat, selesai. Tapi dampaknya tidak besar. Tapi kalau kita melakukan proses tadi, restitusi harus memahami kebutuhannya, ini prosesnya lama banget. Kalau kita nggak melakukan ya nggak bisa. Tapi dampaknya itu bisa dibawa anak sampai ketika mereka dewasa. Begitu. Nah, saya ingin bertanya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu menemui siswa yang atau putranya sendiri, dengan punya laki merokok misalnya, SMP misalnya, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh panjenengan Bu Umi misalnya, apa yang akan dilakukan? Oke, bagus, memberitahu tentang dampak positif dan negatifnya. Kalau bukan nih, misalnya putranya SMP merokok tanpa izin jenengan misalnya, dimarahi ya, ngizin diboe. Kalau Bulis bagaimana? Dimarahi. Proses dengan putra panjenengan bagus misalnya, disuruh push up, oke, ayo push up, sesuai. Ini mungkin Pak Agus ingin mendidik putranya menjadi militer ya. Kalau Pak Harun itu Pak yang risikonya juga dimarahi. Oke, terima kasih. Ya dimarahi karena dia melakukan kesalahan dan juga resikonya bagaimana. Pak Haji, ya, Pak Haji punya putra laki-laki menjelang remaja. Belum pernah. Oh, mana ada putranya yang menjelang remaja, misalnya gitu. Akan dilakukan. Saya lebih cenderung untuk menunjukkan nilai positif. Menunjukkan nilai positifnya yang bisa dia lakukan. Kalau saya pribadi itu menghindari hukuman, dan hukuman juga, tapi menunjukkan konsekuensi jika nanti melakukan perbuatan yang menyimpang yang terus menerus. Ya Pak, Ibu apa ya? Oke, terima kasih. Praktika
asalnya? Oke, asalnya bagaimana gitu ya? Oke, Mbak Nur? Iya, betul. Terima kasih luar biasa. Iya, tak marah loh, bocah di SMP kok merokok, kamu malu-maluin orang tua. Nah, itu sudut pandang dari panjenengan yang secara refleks. Ya, mungkin saya dalam kasus tertentu muncul naluri untuk, nah ini kok betul. Kalau istilah saya langsung jadi reok gitu Bapak Ibu. Iya, kemarin saya juga jadi reok itu karena refleks gitu ya. Nah, kita coba lihat posisi panjenengan itu seperti apa. Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol. Jadi kita tadi tentang teori kontrol, kita nggak kontrol ya, bisa kontrol anak tadi yang udah sebenarnya nggak bisa. Tapi kita bisa mengkondisikan agar anak bisa mengontrol dirinya sendiri. 5 posisi kontrol. Posisi yang pertama adalah sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum. Posisi yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai mantap. Dan yang kelima, ada guru sebagai manajer. Apa itu Bapak? Kira-kira berada di mana? Satu, ya? Ada yang lain? 2, ada yang membuat rasa bersalah? 1 sampai 5. Yang lebih dominan yang mana? Kepingin 3 sebagai teman. Oke, bisa. Oke. Yang satu yang mungkin selama ini siswa saya itu. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah sebagai seorang penghukum. Guru yang menjadi seorang penghukum itu selalu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang dalam posisi penghukum ini mengatakan bahwa sekolah ini punya sistem atau alat yang dapat lebih menekan yang lebih dalam lagi. Sekolah ini punya aturan ya. Kamu jangan main-main. Guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata begini kalau ada siswa melakukan kesalahan. Kamu harus patuh kepada sekolah. Kamu harus paham aturan sekolah. Patuhi aturan saya atau awas kamu ya, misalnya. Yang kedua, kamu ini tuh selalu salah. Bocah ini meneh. Kamu lagi. Selalu salah. Yang ketiga, selalu kan, pasti selesai. Kerjakan komisi kamu yang tidak selesai, itu kenapa? Yang berikutnya, senantiasa hanya ada satu cara belajar agar berhasil, yaitu cara dia. Ketika ada siswa yang salah, langsung dihukum. Ini cepat, prosesnya enak, cepat banget selesai seketika itu. Nah, ini adalah sebagai seorang penghukum. Yang kedua adalah posisi membuat merasa bersalah. Ini biasanya karakternya sangat kalem gitu ya. Sangat kalem, kata-katanya sangat manis, tetapi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Kalau merasa bersalah menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri, dimasukkan ke ruang khusus, dihadapi sendiri, dilihatin saja. Langsung anaknya langsung menurun. Melakukan kesalahan apa yang sudah dilakukan tadi gitu ya. Nah, kata-kata yang keluar itu lembut Bapak Ibu, tapi mematikan. Bagaimana contohnya? Pak Agus itu kecewa sama kamu, Bapak kecewa sama kamu, Ibu kecewa sama kamu. Iya, saya juga pernah ngomong kayak gini. Iya, kan? Nah, gitu, 9D ya dia. Oh, ada lagi, oh ya baru ya. Saya nggak mengikuti kasus itu. Yang kedua, berapa kali sih Bapak harus memberitahu kamu ya? Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu atau apa kamu nggak kasihan sama Bapak Ibu? Apa kamu nggak kasihan sama Pak Tri? Terus-terusan ngurusin kamu misalnya gitu. Itu menunjukkan rasa membuat bersalah. Dampaknya apa Bapak Ibu? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Aku
ini berarti menjadi pribadi yang gagal. Iya, identitasnya akan menjadi identitas sebagai seorang yang gagal. Berarti aku perlu membangkang, aku tidak nurut sama guru. Iya ya. Kemudian murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yo doa dia, itu kecewa sama yang sama ibu misalnya. Kamu nggak rasa sama bapak, keras tapi kamu main-main, namanya mikir. Berarti aku ini buat rasa bersalah. Itu yang kedua, Bapak. Yang ketiga adalah sebagai teman, dari bully menjadi teman. Coba kita lihat, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Jadi mempengaruhi muridnya. Posisi teman pada guru biasanya bisa negatif atau positif. Kita akan bahas positifnya apa, negatifnya apa. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Karena gurunya dianggap sebagai teman, yang namanya teman itu pasti percaya banget sama gurunya. Sehingga ketika dia disakiti oleh temannya, langsung cerita ke gurunya. Guru ini tadi ini loh. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ini cocok kalau guru seorangnya friendly misalnya. Orangnya mudah membuat humor, membangun hubungan dengan anak. Mereka akan berkata, ayo dibantu dari bapak ya. Nah, teman, ayo ingat tidak bapak selama ini. Ini sabar misalnya. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Teman pasti membantu gitu. Tapi hal negatifnya adalah posisi teman adalah apabila saat guru itu nggak mau membantu karena kita banyak kerja. Nur, ini loh bu saya ini dibully karena sudah percaya sebagai teman, nggak bisa, saya lagi sibuk. Dia mikir, maka murid akan kecewa dan berkata, iya saya pikir Pak Agus itu bisa bantu ya, pikir Pak Haji bisa bantu. Murid bisa dikecewakan dan tidak berusaha. Hal yang mungkin timbul akan bertindak guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Karena saya senang dengan Pak Agus, dekat dengan Pak Agus sebagai teman saya, ya wis saya baikkan dengan Pak Agus. Nek di jamnya Pak Aryati saya akan ramai karena Pak Aryati bukan teman saya misalnya. Hanya untuk guru yang dan murid akan tergantung pada guru tersebut. Pak saya tidak kerjakan ini gimana Pak? Belum mencoba udah, Pak ini gimana Pak? Pak ini gimana Pak? Nah itu sebagai seorang teman. Yang ketiga, sebagai seorang pemantau. Guru sebagai pemantau artinya mengawasi. Ciri-cirinya apa? Pada saat kita mengawasi, kita berbatas dengan orang-orang yang kita awasi. Posisi kita berada pada aturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, ini pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kalau dulu, zaman dulu mungkin ya ketika saya masih SMP, itu BK juga memiliki masalah poin. Oke, ini kan ada aturan 8, mungkin saya catat poinnya ini misalnya. Ya, kemudian siswa memakai sepatu yang sesuai dengan aturan sekolah misalnya. Tunjukkan, ini aturannya. Aturannya apa? Sebabnya diambil. Oke, diambil tanpa memberikan riak, tanpa kita tanya. Jangan-jangan sepatunya basah memang, sehingga nggak bisa memakai. Dia tetap masuk meskipun sepatunya salah. Nah, jadi seorang pemantau itu biasanya mengatakan peraturannya apa? Ayo, aturannya apa? Apa yang kita lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Tahu kan? Aturannya di sekolah ini tahu kan? Nah, kalau nggak tahu coba saya tunjukkan. Kenapa kalau ditunjukkan? Karena ciri dari seorang pemantau ini mengandalkan perhitungan data yang dapat digunakan sebagai seseorang. Nah, hanya guru seperti ini, Bapak Ibu guru seperti ini akan dijadikan biasanya untuk yang saya kasih sekarang. Kemudian slip catatan dan daftar cek. Catatan pelanggaran siswanya sangat lengkap. Dan posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang bukan tanggung jawab guru dan pengontrol murid. Ini kemarin saya sempat karena di materi yang saya pelajari di kuliah dulu juga kuliah ya Pak Haji ya, bahwa dalam biofilistik itu kan stimulus respon. Jadi dibuat mekanisme kalau anak melakukan kebaikan ya kasih reward, tapi kalau melakukan ya punishment sesuai dengan aturannya gitu kan. Nah, tapi dalam teori ini banyak teori ya kan. Dalam
sebagai pemantau itu boleh dilakukan asalkan tidak melebihi batas. Dan yang terakhir dari saya adalah sebagai manajer. Manajer ini adalah posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, manajer ini telah memiliki teman atau pemantau, dan dengan demikian bisa jadi dua kelompok tertentu pada dua proses tersebut bila diperlukan. Tidak apa-apa ibu, jadi teman boleh, jadi pemantau boleh, tidak dilakukan, ya, tetapi dikombinasikan sehingga membentuk pribadi sebagai orang tua atau sebagai guru seperti seorang manajer. Ciri-ciri yang mana? Nah, ciri-cirinya adalah belajar menganalisis kebutuhan diri maupun kebutuhan orang lain. Kamu mengenai yang kamu ingin apa? Tujuannya apa? Sebagai tujuannya apa kamu melakukan itu? Terus kemudian dia untuk penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, kolaborasi dengan murid, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer kata-katanya begini, apa yang kita yakini? Tadi bisa membuat keyakinan kelas. Saya kemarin membuat keyakinan kelas di 7B Bapak Ibu tentang media sosial, karena di 7B luar biasa terkait media sosialnya dan sebagainya itu. Jadi kalau komentar di grup itu jelek, bahasa luar negeri masuk, itu parah di 7B. Akhirnya saya buat keyakinan sebagai teman bahasa saya, yuk kita buat keyakinannya, saya kasih saya suruh nempel, membaca bersama-sama. Oh, soal mana toleransi dengan berbeda Pak? Ada kemarin sudah dilakukan. Kemudian apa kamu meyakininya? Jika meyakininya, apa kamu bersedia memperbaiki? Kalau sudah membolos, terus langkah berikutnya bagaimana? Apakah masih akan membolos? Diajak untuk berubah. Kamu memperbaiki ini meminta apa tentang diri? Kalau kamu berubah, berarti kamu siswa yang seperti apa? Siswa yang rajin Pak. Ya. Nah, itu tentang posisi kontrol desa. Cukup sekian Bapak Ibu, monggo jika ada yang ingin atau sharing. Ya, tulis monggo. Di situ ada guru. Ada gurunya, saya berkawan di situ. Terus saya ada beberapa anak dan anak itu mungkin biasanya kalau anak itu duduk di meja langsung saya bagaimana kalau saya masuk kan ya tidak etis juga karena ada guru. Itu cara menggambarkan bagaimana? Terima kasih pertanyaannya dari Ibu. Nah, ini saya mencoba jawab sesuai dengan pengetahuan saya. Jadi ketika ada seperti itu, pertanyaan mungkin yang pertama adalah dari masih ingat-ingat Ibu. Nah, setelah itu jika istirahat ataupun gurunya sudah keluar dari kelas, kita bisa. Tapi sekali lagi saya sampaikan, mengenai seperti ini nggak instan Bapak Ibu, nggak instan, lama, nggak secepat kalau kita mencubit, oh bocah nakal selesai. Tapi kalau ya, jadi setelah itu ini bisa kita undang kebutuhan dia, tujuannya apa? Jangan dia butuh perhatian dari bapak ibu gurunya. Ada gurunya ya di situ. Gurunya dan saya mendiamkan atau bagaimana? Atau tidak tahu? Mungkin tidak tahu ya. Iya. Oke, mungkin tidak tahu. Nah, kita perlu tanya tujuannya. Baru kemudian kita bertindak sebagai manajer. Nah, ini meja fungsinya apa? Fungsinya apa? Coba bayangkan kalau meja kamu pakai untuk duduk, pantatmu misalnya, terus kamu pakai untuk belajar, nah itu kira-kira bagaimana? Memang lama Bu seperti itu, lama. Tapi dengan memberikan pemahaman atau keyakinan kepada siswa seperti itu, insya Allah akan diingat-ingat oleh anak-anak. Ini saya ingin bercerita kemarin lucu banget yang saya ceritakan. Sebelum saya mengikuti modul ini, saya sudah tahu bahwa itu begitu di media sosial. Saya kirim stiker yang ke pornografi, bahasanya juga kasar seperti itu. Dan
awalnya ya saya kalau begitu marah, saya marah. Itu ini nggak suka dan sebagainya. Minggu depannya lagi saya tanya lagi, apakah sudah berubah anak-anak? Masih Pak, masih. Bisa ya. Masih belum berubah. Oke, karena saya waktu itu masih awal menerima materi itu, saya kasih pemahaman lagi anak-anak. Dampaknya apa? Saya tulis. Jadi saya nggak kasih materi, saya bahas itu media sosial, saya tulis. Kata-kata apa? Tujuanmu apa? Katakan seperti itu. Kalau kita pakai bahasa lain, kira-kira kamu dapat kerugian apa ya? Yang kali masih seperti itu. Nah, karena saya pikir bahwa ini masih belum berubah, tugas 7B belum berubah, akhirnya tugas saya yang untuk modul ini adalah untuk merubah kelas. Hari Sabtu kemarin saya masuk, saya tanya, gimana anak-anak? Masih seperti itu? Sudah berubah? Saya yang bingung, Pak. Itu padahal mau saya berikan tugas kan, ternyata anak-anak sudah berubah. 3 minggu Bapak Ibu untuk merubah anak. Kalau kita bertindak hukum cepat, diulangi lagi nggak? Besok kalau nggak masih diulangi, kamu tak hukum apa? Maksudnya apa? Mungkin anak akan berubah, tapi hanya belakangnya saya sebenarnya di grup lain yang nggak ada saya atau yang saya tidak ada urusannya, ya dia ingin seperti itu. Tapi melalui diskusi tadi, saya nggak tahu akan berubah sekarang, tapi harapannya adalah dia menerapkan di semuanya, semua sosial. Nah, saya hanya memotivasi dengan saya juga bermetafisis gitu ya, Pak Iwan. Saya juga berusaha untuk berubah karena dia namanya guru, apalagi guru BK ya, setiap hari harus siap dengan improvisasi baru, dibully, harus nggak masuk kelas, ada yang membolos berjamaah 8 orang, setiap hari harus itu. Jadi ya, monggo kita sama-sama berubah.